Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Lutfi Adi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kalirandu Gede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri 3 Cepiring, yaitu Bapak Ahmad Kafid Jauhari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Panjenengan? Alhamdulillah saya juga Pak. Mohon izin ya Pak ya, hari ini saya untuk mewawancarai Bapak tentang nilai-nilai kebajikan. Sebagai pengantar dulu ya Pak ya, dilema etika itu adalah suatu pengambilan keputusan tentang benar melawan benar Pak. Pak Kafid tentunya di sekolah ini pernah mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan tentang benar dan salah ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi itu tentunya kan Mas, kita harus mencari informasi sedetail mungkin, fakta-fakta yang ada pada masalah tersebut. Kemudian fakta-fakta tersebut kita kumpulkan, kemudian kita data, di dokumen lah. Kemudian kita renungkan juga sebagai refleksi, kemudian cari jalan keluarnya, dan data-data tersebut bisa minta kepada seseorang atau bisa mendengar dari orang lain atau di dalam lingkungan itu sendiri. Itu kemudian baru kita bisa memutuskan untuk yang terbaik agar kita terlihat lebih bijak gitu. Berarti pertama diidentifikasi dulu ya Pak ya, antara yang dilema etika dan mana yang bujukan moral, nanti akan kita pilah-pilah dulu dan akan diputuskan yang paling terbaik, betul ya Pak ya. Terima kasih Pak. Melanjutkan pertanyaannya kedua, yaitu selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ini memang kadang-kadang kita ribet juga, perlu menguras tenaga yang banyak, berpikir ini masuk yang mana, masuk yang dilema etika atau bujukan moral. Pak. Itu kita harus hati-hati, dan ini tadi yang seperti saya sampaikan, kita perlu mencari informasi-informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan, kita kumpulkan dan kita identifikasi mana yang lebih baik, mana yang lebih bermanfaat, terutama bermanfaat bagi orang banyak, bukan secara pribadi. Itu kemudian diambil keputusan yang terbaik dengan tadi refleksi, perenungan yang lebih mendalam. Berarti dari hal-hal yang telah disampaikan Bapak itu semuanya terlebihnya yaitu dalam pengidentifikasian juga mengumpulkan informasi juga termasuk ya Pak ya. Berikutnya Pak, langkah-langkah Pak dari atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berarti langkah-langkah dalam pengambilan tersebut, prosedurnya seperti apa? Ya, kita tentunya harus begini Mas, nilai-nilai yang kita kumpulkan kan kita pilah-pilah. Nilai ini termasuk yang mana? Yang dilema etika atau yang bujukan moral. Kemudian satu persatu kita identifikasi, dan itu tentunya fakta-fakta tadi jika berlaku pertimbangan melalui pertimbangan yang matang, bermusyawarah dengan rekan-rekan, baru kita bisa memutuskan dari kebijakan itu. Terima kasih Pak atas penjelasan tentang langkah-langkahnya. Pertanyaan berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang lebih efektif memang itu kadang-kadang kita
cari yang efektif itu gimana namanya? Di itu aja hampir sama sih. Iya. Kasusnya kan hampir sama, ini dilema atau bujukan moral. Iya. Itu memang hampir sama, memang perlu hati-hati, yang super hati-hati. Hati-hati, Pak. Ya, itu efektifnya ya tadi tetap sesuai dengan prosedur tadi. Iya. Jangan kita langsung mengambil keputusan secepat mungkin. Oh, seperti itu, Ya, Pak. cepat sih boleh, tapi kan tetap ada fakta-fakta yang mendukung. Iya. Jadi jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari Oh, iya. karena keputusan yang salah. Nah, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti harus kehati-hatian itu sangat diutamakan ya Pak ya dalam Iya. mengambil langkah-langkahnya. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya yang telah Bapak ambil. Kalau tadi kan hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Kalau sekarang kan berarti merupakan tantangannya. Ya, tantangan yang besar ya jika kita itu mengambil keputusan salah. Keputusan yang salah itu menjadi tantangan besar, atau ini juga sebagai pijakan atau sebagai pembelajaran yang akan datang. Oh iya Pak. Jadi tantangan itu lebih banyak karena apa? Dua kasus ini kan hampir sama. Iya. Ya, itu menjadi tantangan yang besar apabila kita salah mengambil keputusan. Di samping itu kita juga salah dalam mengambil fakta-fakta atau informasi dan mengambil keputusan atau kesimpulan dari permasalahan itu. Oh iya. Ya, tetap hati-hati, Mas. Hati-hati. Berarti kehati-hatian sangat diutamakan ya Pak ya. Apalagi jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Apalagi tadi dijelaskan juga fakta yang didapatkan salah. Jadi juga akan mempengaruhi ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Untuk pengambilan keputusan waktunya itu kita lihat. Ya. Ini perlu waktu yang lama atau yang cepat. Ya. Kalau yang cepat ya berarti langsung kita cari fakta-fakta tersebut di lapangan, kita kumpulkan, kita definisi, baru kita putuskan. Tapi kalau itu perlu lama, mungkin beberapa waktu, mulai bulan atau beberapa minggu, itu ya agak longgar itulah. Jadi kita pisahkan mana yang perlu butuh waktu cepat, mana yang perlu butuh waktu yang agak santai lah. Jadi waktunya tidak yang jelas harus cepat ditangani karena kan permasalahan itu tidak datangnya berkala juga. Datangnya kan kadang-kadang tiba-tiba sehari bisa 2 kali. Berarti atau 3 kali. Dapat disebutkan selama ini belum ada ya Pak ya, atau tidak ada waktu tertentu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk yang membantu ya ini berupa fakta-fakta ini. Fakta-fakta tadi kita fakta-fakta yang ada, kita mendekati seseorang yang tentunya dapat kita percaya. Dapat kita percaya dan juga dia mempunyai kematangan dalam suatu keputusan. Itu kan kita bisa karena sudah bergaul beberapa bulan atau beberapa kan kita bisa mengidentifikasi, oh ini orangnya begini, oh bisa dipercaya lah, kita bisa mencari fakta lewat dari fakta dan seseorang yang dapat dipercaya itu mungkin muncul musyawarah juga ya Pak ya? Ya, kemudian kita musyawarahkan. Nah, terima kasih Pak atas jawabannya. Menginjak ke pertanyaan berikutnya yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari pembelajaran dilema etika ini, nah itu kita perlu hati-hati agar kita tidak mengalami penyesalan di kemudian hari dari hasil keputusan itu.
Jadi perlu kehati-hatian, perlu kecermatan, feeling terutama juga. Feeling juga ya, Pak, Feeling ya, feeling. Ya. Tak lupa juga mohon pada Yang Kuasa doa agar diberikan keputusan yang tepat. Ya, itu biar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jawabannya sangat luar biasa sekali, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya cukup, sudah saya sampaikan semua. Terima kasih untuk Pak Kafid atas waktunya Sama-sama. juga. Mohon maaf jika ada salah-salah dari saya dalam menyampaikan wawancara. Mohon terima kasih sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Ya, terima kasih juga. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.